Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah. Menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah dapat diartikan sebagai penguraian cerita atau novel sejarah ke dalam bagian-bagian yang lebih detail. Mengurai cerita atau novel sejarah bertujuan memahami kembali makna dan informasi yang terdapat di dalamnya, baik yang sudah lama terjadi maupun yang baru saja terjadi. Jika cerita atau novel sejarah tersebut berupa fakta, waktu menjadi penanda penting. Sementara itu, jika cerita atau novel sejarah itu berisi cerita fiksi, simbol-simbol atau metafora menjadi bagian yang patut dipertimbangkan. Oleh karena itu, dalam menganalisis cerita atau novel sejarah, ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu diperhatikan. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fakta adalah sebagai berikut. 1. Struktur teks. 2. Bahasa yang digunakan. 3. Teknik penulisan. 4. Makna yang terdapat di dalamnya. Kriteria yang digunakan dalam menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fiksi adalah sebagai berikut. 1. Tema. 2. Alur. 3. Penokohan. 4. Latar atau setting. 5. Sudut pandang. 6. Majas metafora bahasa yang digunakan. Serta 7. Nilai didik. Kaidah kebahasan cerita atau novel sejarah. Untuk melengkapi kriteria analisis tersebut, bagian penulisan cerita sejarah atau novel sejarah dapat dengan mudah dipahami dengan mencermati kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Kata benda atau kata ganti yang dimaksud misalnya menyebutkan nama kota tertentu, tempat tertentu, objek tertentu, atau merujuk pada kata ganti tertentu. Contohnya, Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu, pohon apel, anak lelaki. 2. Menggunakan tokoh sentral. Penggunaan tokoh sentral di sini yaitu menerangkan pelaku utama atau tokoh yang menjadi sentral atau pusat dalam cerita. Contoh, dalam cerita Siti Nurbaya, tokoh sentralnya adalah Siti Nurbaya karena tokoh tersebut diceritakan dari awal sampai akhir cerita dan menjadi pusat cerita. 3. Menggunakan kata-kata sifat yang menjelaskan frase nominal. Maksudnya, dalam kalimat tersebut terdapat kata sifat yang menjelaskan gabungan kata atau frasa yang inti di dalamnya berupa kata benda atau nomina. Contohnya, Raja Adil, gadis cantik, rumah mewah. 4. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang digunakan dapat berupa kata yang menyatakan keterangan waktu. Pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu. Keterangan tempat, di, ke, dari. Keterangan tujuan, untuk, kepada, dan sebagainya. 5. Menggunakan kata yang menggambarkan keadaan masa lampau. Maksudnya, menggunakan kata-kata tertentu sebagai penunjuk atau waktu lampau. Contohnya, pada zaman dahulu kala suatu hari. Menggunakan frase adverbial. Frase ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa. Contohnya, sekembali dari kerajaan, setelah melewati hari yang melelahkan, dan sejenisnya. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi karena didasarkan pada struktur yang ditulis. Struktur itu mencakup penjelasan umum dan penjelasan proses. Penjelasan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan.
Penjelasan proses berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau pengungkapan kejadian penting pada suatu tempat atau waktu. Dengan unsur tersebut, cerita sejarah dapat ditulis dalam bentuk teks eksplanasi. Dalam menyusun cerita sejarah, terdapat nilai-nilai yang dapat disusun menjadi konteks yang utuh. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut. 1. Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi, pekerti, susila atau baik buruk tingkah laku. 2. Nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. 3. Nilai religi atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. 4. Nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik. 5. Nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan atau rasa seni. 6. Nilai etika, yaitu nilai berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. 7. Nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. 8. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. 9. Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. 10. Nilai psikologis, yaitu nilai yang berkaitan dengan kejiwaan psikologis manusia. Nilai filosofis, yaitu nilai yang berkaitan dengan filsafat dalam kehidupan manusia. 12. Nilai historis atau kesejarahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. 13. Nilai hukum, yaitu nilai yang berkaitan dengan permasalahan hukum. 14. Nilai ekonomis, yaitu nilai yang berkaitan dengan perdagangan, status ekonomi, atau permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat. 15. Nilai perjuangan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal perjuangan manusia. Ke-15 nilai ini terdapat dalam teks sejarah, baik berupa fakta maupun fiksi. Ada teks yang mengandung nilai secara langsung atau tersurat. Ada teks yang mengandung nilai tidak secara langsung atau tersirat. Demikian video pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.